Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini dan ini rekan-rekan saya. Saya Emel dan Natasha Zara. Saya Hidakia Mulaili. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan tema ketentuan umum perpajakan. Baik, di sini kami akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak atau bisa disingkat dengan NPWP dan Pembayaran penyetoran pajak. setelah itu Dan sanksi perpajakan. yang terakhir adalah jenis surat perpajakan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak atau bisa disingkat dengan NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau bisa disingkat dengan WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tujuan nomor pokok wajib pajak. Yang pertama, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Yang keempat, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyetoran dan pembayaran pajak. Apakah kalian tahu tentang pembayaran pajak? Nah, kita akan membahasnya. Pembayaran pajak yaitu tindakan memberikan sejumlah uang yang telah ditetapkan sebagai kewajiban pajak kepada negara. Sementara itu, penyetoran pajak yaitu proses formal memasukkan uang pajak yang telah dibayarkan di dalam kas negara. Apakah kalian tahu contoh pembayaran pajak? Yaitu seorang karyawan setiap bulan menerima slip gaji yang sudah dipotong pajak penghasilan atau bisa disingkat dengan PPh oleh perusahaan. Potongan ini merupakan pembayaran pajak yang dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja. Contoh penyetoran pajak itu perusahaan tempat karyawan bekerja menyetorkan seluruh pajak yang telah dipotong dari gaji karyawan di kas negara melalui bank atau kantor pajak. Nah, kita akan membahas fungsi pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu ada dua, pendapatan negara dan keadilan sosial. Kita akan membahas tentang pendapatan negara. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik, dan subsidi. Nah, kita akan membahas yang kedua, keadilan sosial. Pajak diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dengan membebankan pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang memiliki penghasilan atau keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi yang akan diterima oleh wajib pajak atau disebut dengan WP yang tidak memenuhi wajib perpajakannya, seperti tidak membayar pajak tepat waktu, tidak melaporkan pajak dengan benar, atau melakukan tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum. Oke, selanjutnya, tujuan dari sanksi perpajakan yaitu sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar taat pajak dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Selanjutnya, jenis-jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi administratif. Contohnya, bunga, denda, kenaikan, sanksi pidana. Berikut jenis surat perpajakan. Yang pertama, surat tagihan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak wajib bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Yang kelima, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keenam, surat pemberitahuan pajak. Nah, jadi kesimpulan dari ketentuan umum perpajakan adalah mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban perpajakan, dan setiap wajib pajak harus memahami dan mematuhi ketentuannya berlaku agar terhindar dari sanksi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.